Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan bermasyarakat itu Pak ya. Kalau kita menyaksikan misalnya ada orang menggunakan motor gede itu, pakai mobil mewah Rubicon, terus kita kasih nasihat tuh Pak, sering memberikan nasihat, lalu yang ini suka ngomong sirik amat sih lo, usil amat, itu kan harta dia, duit dia, dia usaha, terserah dia dong. Repot amat kita, gitu. Itu betul, kalimat itu memang begitulah di masyarakat manusiawi. Tetapi Islam memberikan pengajaran, Pak. Agama yang agung, ya. Memberikan pelajaran, tuntunan kepada kita. Memang itu harta dia, hasil usaha dia, nggak ada yang salah, betul itu. Usaha dia pergi pagi pulang petang banting tulang tuh, ya. Dan Allah suruh kita untuk bekerja, untuk berusaha itu. Ya. Nanti Bapak baca surat At-Taubah ayat 105 tuh. Allah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." At-Taubah ayat 105. Allah ngomong kepada Muhammad, kasih tahu pada umat itu, suruh dia bekerja, suruh bekerja sesuai dengan profesi kemampuannya, apa yang dia bisa, ya. Suruh kerja mereka, sehingga nanti Allah akan melihat itu. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat pekerjaan mereka itu. Dan Rasul menyaksikan serta orang beriman memperhatikan. Artinya Pak, pekerjaan kita nih Pak, bukan hanya dimonitor oleh para malaikat, Allah langsung memonitor. Rasul juga mengawasi. Bahkan orang beriman juga turut memperhatikan Pak. Kita kadang-kadang dengan tetangga kan juga memperhatikan. Ya. Jadi memang apa ya? Allah, agama Islam nih Pak, dia memberikan tuntunan. Bahkan usaha bekerja itu, kata Rasulullah, dia dianggap sebagai jihad. Kita bekerja nih Pak, sebelum pensiun tuh ya, kita bekerja di swasta, di pemerintahan tuh, atau bertani, ya, beternak, apa saja pekerjaan itu. Rasulullah SAW dalam hadis ini ada beberapa riwayat Pak. Abu Hurairah meriwayatkannya juga, dari Imam Tabrani itu juga, Abu Muharrik juga meriwayatkan juga. Maknanya banyak periwayatannya Pak. Rasul bilang gini, waktu dia berjalan ya ke beberapa daerah, menyaksikan ada orang bekerja keras Pak, memacul atau apa di Arab tuh begitu ya, atau mungkin memutar, tidak dijelaskan si pekerjaannya, tapi sedang bekerja dengan badan postur tubuh yang bagus. Kata Umar bin Khattab, kalau saja orang itu bekerja di jalan Allah, nah gitu ya. Abu Bakar juga mau begitu. Kalau saja dia bekerja di jalan Allah, maka itu fisabilillah, gitu ya. Jihad dia bilang. Oh, Rasul belum cerita. Tapi kata Rasul bilang begini, wahai Abu Bakar, Umar, kalau dia bekerja itu, ya, dalam rangka menafkahi orang tuanya yang sudah tua tuh, maka dia sesungguhnya sedang bekerja di jalan Allah. Kalau yang bekerja itu bekerja dalam rangka menafkahi anak istrinya, maka dia bekerja di jalan Allah. Kalau dia bekerja untuk menafkahi dirinya, itu juga di jalan Allah. Tetapi kalau dia bekerja itu dalam rangka untuk menunjukkan kebanggaan, ya, kemegahan, kemewahan, sombong dan riya, maka itu adalah fisabilillah syaitan, ada di jalan syaitan.
Man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah. Man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah. Man sa'a ala aliyaihi fa fi sabilillah. Wa man sa'a ala mukasiran fa fi sabili syaitan. Kama qala hadis-sahih riwayat Imam At-Tabrani. Jadi kalau dia bekerja untuk menafkahi keluarga itu Pak, baik orang tuanya, istrinya, anaknya, maka dia dianggap sebagai pejuang di jalan Allah. Tapi kalau untuk pamer, kebanggaan ya dan kesombongan, maka itu dia sedang bekerja di jalan syaitan. Nauzubillah. Bekerja ini Pak ibadah Pak. Ibadah. Rasul bilang gini, innallaha yuhibbul mu'min wal muhtarif. Allah itu sangat mencintai orang yang beriman dan bekerja, berusaha. Sehingga ada ulama begitu sudah pensiun Pak, ya, dulu nih di zaman para tabi'in. Dia sudah banyak harta banyak Pak. Ditanya sama sahabat yang lain, baik Syekh, dia bilang, kenapa sih Anda kan sudah banyak hartanya, kenapa masih bekerja? Apa jawabnya? Saya bekerja ini bukan untuk kepentingan sendiri, tapi saya bekerja agar saya bisa mengeluarkan zakat perdagangan itu. Karena waktu itu berdagang. Jadi berdagang itu karena pengen mengeluarkan zakat perdagangan itu Pak. Kita pun begitu, kalau kita masih punya kesempatan peluang, saya kira bagus ya. Sekarang itu sudah pensiun, mungkin yang ringan-ringan boleh juga. Nanti Bapak baca surat Al-Jumu'ah yang sering dibacakan imam tuh. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. La'alakum tuflihun, agar kalian berhasil, agar kalian sukses, agar kalian berbahagia, tuh, agar kalian sejahtera. Ayat sebelumnya, jika kalian telah melaksanakan ibadah wajib, salat Jumat tuh, sekalipun di sana redaksinya setelah kalian melaksanakan salat Jumat, tapi para mufassir menyebutkan setelah melaksanakan ibadah wajib yang pokok, ya. Fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah tuh, cari nafkah tuh, semua. Surat Al-Jumu'ah ayat 10 tuh. Karena memang alam semesta ini Allah ciptakan untuk kita Pak, untuk manusia, enggak untuk lain, bukan untuk hewan dah. Hewan pun untuk manusia, bukan untuk jin dah, bukan untuk malaikat, untuk manusia. Nanti baca surat Al-Mulk ayat 15 tuh, ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Ya. Telah aku jadikan alam semesta ini untuk kamu semua dengan mudah, ya. Artinya Allah buatkan alam semesta ini mudah dijangkau, mudah dikerjakan, tidak persulit. Bumi semesta ini Allah berikan, Allah buat untuk kita Pak. Dan cara mengelolanya gampang, dipermudah. Ya. Famshu fi manakibiha, maka olahlah tuh, ya. Kerjakanlah, ya. Sawah dibajak, gunung dipahat, ya, air dialirkan. Maksudnya pekerjaan itu mudah, artinya bisa dengan ilmu pengetahuan, bisa dengan pengalaman, tidak ada yang susah. Allah sudah buatkan gitu. Bahkan Rasul bilang begini dalam hadis Anas bin Malik itu, ada seorang minta-minta datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagi saya rezeki. Nah, Rasul tidak memberikan itu. Lalu Rasul tanya, apakah di rumah masih ada barang-barang? Enggak ada Rasulullah, karena cuma dua, tikar dan piring, muk, ya, piring, cuma itu saja. Tikar pun dipakai untuk alas tidur atau kadang untuk selimut Rasulullah.
Muk pun kadang-kadang dipakai untuk minum atau untuk mandi. Kalau begitu bawa sini, dibawa dua benda itu Pak. Lalu dilelang. Hadis itu cerita tentang lelang. Lelang juga dibolehkan dalam Islam. Ya sahabat, siapa di antara kalian punya uang nih, beli ini barang nih, ya. Siapa yang berani paling tinggi? Ada yang 1 dinar, bisa nggak lebih dari itu? Dia terjual 2 dinar. Barang diberikan, uangnya diambil, dipanggil si pengemis tadi. Nih, uang 2 dinar nih, 1 dinar pakai untuk keluargamu, 1 dinar kamu pergi ke pasar, beli kampak, nanti bawa sini. Setelah beli ke pasar, datang ke Rasulullah, pasang kayu di atas kampak itu, ya. Nanti kamu pergi ke hutan, ke kebun, cari kayu, jual kayu ke pasar. Jangan ketemu saya lagi sampai 15 hari. 2 minggu baru ketemu saya. Gitu 2 minggu setelah saya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang saya sudah berhasil mengumpulkan 10 dinar, dan itu untuk setelah dipotong untuk keperluan keluarga, makan, minum, jajan, beli macam-macam, ada sisa 10 dinar. Rasul bilang gini, itu lebih baik bagi dirimu daripada menjadi peminta-minta yang boleh jadi memberi atau menjadi menolak. Bahkan kamu di akhirat nanti wajahmu akan berubah menjadi hitam. Bapak dan Ibu Saudara, ini Pak, jadi kita memang disuruh bekerja Pak, ya. Nanti Bapak buka lagi surat Al-Qasas tuh ayat 77 tuh, ya. Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika. Carilah harta tuh, ya, carilah kehidupan akhirat itu sebanyak-banyaknya, ibadah maksudnya, ya. Tapi jangan lupakan kerjaanmu yang di dunia nih, untuk kepentingan dunia. Jadi kalau misalnya orang kaya tadi, kembali ke cerita semula tuh, memamerkan motor gede, ya, mobil mewah tuh, ya. Lah, kira-kira orang pakai motor gede tuh Pak, apa dia mencari ridho Allah? Mestinya untuk menunjukkan kepada orang lain tentang kesuksesan. Nggak ada Pak. Saya pakai motor gede misalnya, ya, pakai Forerunner gitu, dikawal. Apakah itu karena mencari ridho Allah? Tidak mungkin Pak. Mesti dia menunjukkan tentang kesuksesan, kesombongan, ada terbesit di dalam hatinya itu, menunjukkan kepada teman-temannya, kerabatnya, ya, kesombongan, bahkan mungkin keangkuhan, ya. Rasul bilang, la tadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibir. Ya. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit biji sawi itu, sedikit atom tentang kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Bayangkan kalau selama kita bekerja bertahun-tahun itu yang ditonjolkan oleh kesombongannya, puluhan tahun kita bekerja, 30 tahun. Saya dulu BUMN Pak, sekian puluh tahun bekerja. Kalau saya misal dulu ada rasa kesombongan, ya, menunjukkan pada teman-teman tuh, dipamerkan sana sini, Allah murka Pak, Allah marah, gak suka. Berapa banyak orang yang seperti itu Allah tunjukkan, Allah buktikan, bukan di akhirat nanti Pak. Ketika di dunia Allah tunjukkan balasan tentang kesombongan, keangkuhannya itu. Kurang gimana Korun Pak, ya. Ditunjukkan oleh Allah kehancurannya tuh Pak, ya. Pribadinya, keluarga, bahkan hartanya semua habis. Tidak itu menjadi pelajaran bagi kita, ya. Mohon maaf kalau misalnya di antara kita ada juga yang perasaan seperti itu, memamerkan harta-hartanya, ya, ditunjukkan pada teman-temannya. Berapa banyak contoh-contoh tragis, ya. Itu mesti menjadi pelajaran. Kalau suatu saat nanti bapak-bapak ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, amin, ya. Ingat nasihat ini Pak, ingat nasihat ini, ingat ayat ini, ingat hadis ini. Oh iya, bahwa itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang kita diperintah untuk membayar zakat, dan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apa? Melaksanakan ibadah. Ya. Zakat yang ditingkatkan, pergi haji, pergi umroh, ajak keluarga semua tuh berangkat umroh. Kalau kita jadi orang kaya tuh, ajak semua tuh teman-teman tuh berangkat umroh, berangkat haji, sumbang untuk masjid, bikin masjid yang megah. Tapi tidak ditampakkan, dipertontonkan tentang kekayaan, kemegahan, kemewahan, sementara masih banyak umat Islam yang terseok-seok, ya, meniti mendapatkan serpian rezeki itu. Ya, berapa banyak, Pak? Bahkan angka pengangguran pun besar, ya, karena tidak ada lapangan kerja. Kalau harta yang segitu puluhan miliar itu dipakai untuk bikin warung Tegal misalnya, berapa banyak kerja yang bisa ditampung, ya. Mudah-mudahan ini semua jadi tambahan bagi kita semua, dan kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Bila bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.